kepala desa, saya itu nolong tetangga sebelah, tetangga desa. Bahkan yang terakhir nolong warga saya yang meninggal di Dr. Sutomo. Waktu itu saya nggak punya uang, cuma punya uang 150.000. Hitungan ambulan yang di Dr. Sutomo ke Menganti ini sudah dihitung luar kota, minta 375. Saya katakan, Pak, iki lho Pak, mau gak duit. Aku gak peduli mau gak duit. Nah, itu Pak becak ngono. Spontan saya marah, terjadilah perkelahian. Kemudian saya dalam hati, ya Allah, kapan aku beli motor ini? Akhirnya Allah memberi rezeki. Ustaz, jika Allah duit, saya bisa beli mobil. Alhamdulillah, anak istri tak jak keliling, muter-muter. Besok langsung kalau protoli, kalau tak 6 bulan. Itu. Kenapa kok saya kemana-mana bedah rumah, program pembiayaan modal, ngutangi, ada utang ikhlas tak kei. Yang penting menilai kalau sukses, tolong balesen aku lewat perbuatanmu. Ojo bales nang aku, perbuatanmu lewat kalau sukses, ono wong gak mangan, ono gak duit bodoh, ke ono modal. Niku. Kita menyekolahkan dari SMP sampai sarjana, sampai menjadi notaris. Pesan saya cuma satu, gak perlu kamu ingat saya, lupakan saya, tapi ingatlah perjuangan saya, lanjutkan ini. Sampai yang repot ya Pak Rosid yang sudah jadi notaris itu, dari S1, S2 kita sekolahkan. Nah, kemudian betapa saya itu merasakan gak punya WC kayak apa dulu. Akhirnya apa, kita ada program pembuatan WC daerah Selempit dan sekitarnya. Nah, kemarin saya ngaji turun dari ngaji, ada orang gak punya yang di rumah tak sentok, Pak itu loh Pak, turun ember Pak, duit tanah tapi begini. Spontan langsung saya gerakan 5 hari harus jadi rumah. Alhamdulillah, sip, pagi, siang, malam 5 hari jadi rumah. 1 kamar, ruang tamu, dapur dan toilet 5 hari. Nah, kemarin rapat di rumah Cak Kito, spontan di rumah Mas Budi, Cak Kito ya, di rumah Cak Budi, cerita-cerita terus. Ada orang nenek-nenek sebatang kara, umay ambruk kabeh, spontan. Nek jenengan dadi tolong sampean gekno omah iki. Lek perkara omah wong gak duwe, wong Islam maupun bukan wong Islam itu tanggung jawab wong Islam. Ya lek awake dhewe dadi wong iku jare lek mati kebukaan omah. Alhamdulillah duwe-duwe 2 juta kalau kene. Wis langsung dibongkar. Langsung dibongkar iki wae eksekusi robo insyaallah hari Selasa mulai dikerjakan. Nah, tadi sudah saya sebut lagi masalah pembiayaan untuk material. Akan menang dan kalah bukan. Nilai perjuangan antara start awal sampai akhir pemilihan, disitulah nilai-nilai ibadah kita semua teman-teman. Paham nggak? Kalau sudah jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mampukah saya membawa amanah ini? Kalau nggak jadi, saya rasakan betul sayangnya Allah kepada saya. Dinilai saya belum mampu untuk memimpin bangsa ini. Nah, begitu. Jadi teman-teman, produk yang dikatakan tanggung dulur, ya, dulur kula dan khair niki, jenengan niki sales. Kalau dulu saya melarang keras, gembar-gemborno perjuangannya, wong butuh saya melarang. Tapi dengan berjalannya waktu, kenal kiai ulama, dan ada cerita Sayyidina Ali, ya, orang Islam wajib kalau bisa dengan cara yang bersih menguasai 1 jabatan. Yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan. Ini harus dikuasai oleh orang-orang Islam. Kemudian Sayyidina Ali juga ada riwayat mengatakan, kalian boleh menunjukkan sedekah kalian ke seluruh dunia. Sebagian kamu tunjukkan, sebagian kamu sembunyikan. Nah, di antaranya kita bukan untuk riya, bukan untuk tomak, tapi untuk memberi contoh suri tauladan kepada semua warga masyarakat Indonesia. Untuk apa? Untuk mencerdaskan bangsa. Sengaja saya tidak akan menyuap, nyangoni wong sing nobres sepeser pun saya tidak akan. Saya tidak akan membuat bodoh warga negara kita. Sampai kapan kita meraih jabatan
untuk menyuap warga, membodohi warga, mengajari otak bujel kepada warga. Stop. Makanya saya katakan tadi, nilai perjuangan kita start saya mau nyalon sampai nanti pilihan, itulah nilainya di situ. Disitulah mutiara-mutiara hikmah. Jadi teman-teman sekalian, saya membolehkan sekarang sampai jual perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan bersama. Dan ini mutlak bukan saya, tapi seluruh gerakan teman-teman. Ya. Dan perlu diketahui sampai detik ini saya belum mengeluarkan uang untuk beli banner dan lain-lain sebagainya. Cuma kemarin memang saya titip, ternyata dibayari sama teman-teman saya. Nah itu ya. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan beliau yang pernah pakai ambulans, silakan dikasih pengertian tanpa harus membuka aib kesalahan calon-calon yang lain. Karena apa? Khomernya merebut jabatan itu temurun. Contoh kiai nyalon, ada kiai lagi nyalon. Akhirnya apa? Saking kepinginnya jadi putih, kiai satu nggak dicat jadi hitam, artinya dijelek-jelekkan. Ketika sang kiai yang ingin menang menjelekkan citra yang tidak dilakukan oleh kiai ini, atau yang sudah dilakukan dibuka aibnya, rantai pembicaraan selagi gak putus, dosa ini akan kita sandar. Saya gak ingin tim saya menjelek-jelekkan orang lain. Belum tentu juga kita itu lebih baik dari mereka. Maka dagang dan siapkanlah apa yang sampai dagangkan. Dalam hal ini saya mencalonkan Dewan Jawa Timur, Dapil 13, Gresik dan Lamongan. Silakan dijual. Profil saya nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah dibaik-baikan. Opo anani, dagang opo ae wis opo anani sampai nggak punya beban. Nggak punya beban. Saya itu kalau jual mobil, tak goleki rusake opo, kelemahane opo, kemudian cacatnya opo, tak duduk sing beli. Iki kelemahan ini. Dan saya tidak pernah nyacat dagangan ini wong. Tapi setelah saya bayar, tak tunggu baru tak cacat. Karena sudah milik saya sendiri. Wes ya tak bayar ya. Loh iki loh, aku kok ngerti. Lah itu saya. Ya teman-teman paham ya? Jadi sampai bagaimana caranya menjual? Kemudian sistem. Saya itu kayaknya karena sistem dari relawan, minta bentuk tim kecil sebanyak-banyaknya dan undang saya untuk ngopi bareng. Dan ketika Allah menjadikan saya tetap akan seperti yang sekarang. Saya ini pemuja orang-orang lama. Saya nggak suka respirasi yang terlalu motif-motif yang berlebihan tidak. Jadi lek wayahe nyeker yo nyeker, lek wayahe ngopi yo ngopi, lek wayahe cangkukan yo cangkukan. Itu kemudian mohon maaf, setelah saya itu kenal Mbak Yai Husain Ilyas ya, 5 tahun saya dikirimi salam kali beliau, dikirimi lewat santrinya. Ada salam dari Mbak Yai Husain, ada salam dari Mbak Yai Husain. Itu 5 tahun baru saya berani menghadap beliau. Siapa? Yai Zainal Abidin kali Yai Sukron Jazilan. Bahkan Gus ini sing balapan gitu. Bukan Gus Balah itu pernah sak panggung 5 tahun itu kita jenengi Lurah Boro. Dek niku sembayang yo arang-arang wiritan apa mana yo gak tahu. Kok bayang saya gelane sayangin sampean. Niki tunggu. Pas di rumah baru diselanaken beliau. Nah, setelah itu kula niki kan titike mulai ndalakno napa sing diaturaken teng kula. Saya jadi dai dan selama kula niki ngaos di panggung, alhamdulillah niat kula amanah teng kene Nahdlatul Ulama. Orang berjuang pasti modal. Lek berjuang jihad kok arep berarti bisnis atau dagang ulah. Ini saya lakukan. Jadi kula ngaji neng dia budal gawa duit sering mulai entek. Bahkan ketekan bensin ini kayak snack nanti di pinggir. Ngaji teng Kediri ketekan bensin coba. Ngaji teng Batang ketekan bensin barek esok bayar tol teng pintu tol. Dari subuh sampai jam 8 pagi baru
dikasih ada duit baru bisa menutup kotor. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi ini kan masa-masa PHBI ya. Habis ini kan ada apa? Kayak apa ini? Maulid Nabi. Nah itu teman-teman bisa. Ya kalau bisa, ya nggak usah bakasan camilan. Ya, saya siap ngaji tanpa bisa roh. Bahkan kalau sedia rondo ya. Nah rondo aku tak tutup rondo barang aku ngaji. Kenapa? Kalau khawatir teman-teman saking akasi, gue akhirnya berbano, kayak Mas Nanang. Gue nggak bisa akhirnya jalur Mas Nanang akhirnya. Berapa? Padahal saya mulai lontong sayur itu 6 juta ya. Nek bakso itu 5 juta. Kan gitu. Nah karena ini ekonomi lagi diuji mungkin atau saking dosa kula sing akeh sampai dikek rezeki gak ketok kan betul. Nah ini lagi seret ya kan. Yang mudah-mudahan ini ada mau dilamongan sama di Takito besok tanggal 7 Allah memberikan. Memang saya sudah janji ke Takito besok ngaji bareng gawa bakso. Biasanya kita sedang ngaji sama baksoe. Bahkan kalau misalnya diundang dan ngajak misalnya acara apa? Acara misalnya Islam sak duit kalau kayak no tetap gajiku buah, tetap gajiku biasa kok. Jadi ya teman-teman ya, ini sekilas dari saya. Kemudian kita sebenarnya di sini sudah ada ikatan-ikatan batin seperti S. Darwinowo, Keras Sakti, Teratai, kemudian perkumpulan-perkumpulan yang lain, Madas. Saya di posisi penasehat juga di Madas. Kita punya, cuman saya katakan dari awal, saya itu sudah punya nomo, wis duwe nomo, tapi gak duwe coro. Luwe-luwe saya kisah durung duwe bondo. Insya Allah ke depan Allah memberi atas doa panjenengan sedaya. Ya, jadi ini teman-teman yang bisa sampaikan, harapan saya berjuang dengan ikhlas dan niat saya lillah billah. Visi dan misi saya cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu visi dan misinya di situ. Dan akan mengembang menjalankan kekhalifahan pribadi untuk diri sendiri yang manfaatnya untuk umat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, juallah apa yang saya sampai jual dengan tidak menjelek-jelekan dagangan orang lain. Begitu acara selanjutnya monggo pembentukan kayak apa. Cuma nanti harapan saya di setiap desa melahirkan relawan dusun, di setiap dusun melahirkan relawan RT. Nah di situ nanti kula sampai undang nyangkruk siap kula dan los tanya jawab ya. Tanya jawab siap. Maka saya kula terangkan sekali lagi terima kasih atas kedatangan para sedulur. Enten kurang mampu kemauan kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjang lebar telah kita dengarkan bersama, terutama judul baru. Berikutnya, monggo karena waktu sudah semakin larut malam, segera dibentuk untuk membentuk Kordes buh apa jenengi, sing penting membentuk relawan secara militer. Betul nggih? Oke, monggo nanti diketuai oleh Gus Ripin sama Gus Tosok. Monggo Gus Tosok. Kalau nggak ada tambahan lagi, mungkin ini saya rangkum tugas ya. Jadi Kordes sudah terbentuk. Nah tugasnya Kordes satu, yaitu rekrut Korsum. Jadi mulai sekarang besok sudah mulai gerilya untuk merekrut Korsum. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua yang sudah diberitahu oleh Mas saya, yaitu bentuk tim kecil-kecil, kelompok kecil untuk ngopi bareng. Itu tugasnya. Mungkin itu dua, ya Mas ya. Itu aja tugasnya Kordes yang harus dilaksanakan pada sekarang ini.
Mungkin ada tambahan, silakan. Monggo. Ada tambahan untuk ini ya, teman-teman cermin kita sudah datangi untuk kebenjeng kalau panggang Ya. Kalau tambahan saya gini ya kan, untuk kawan-kawan yang daerah yang lain yang belum tertata, harapan saya jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Gus Sukoiri. Hari ini kesempatan sampean semua untuk perintah Gus Sukoiri untuk datang. Iya, kalau Gus Sukoiri tidak bisa datang, itu akan melemah nanti. Jadi sampai jangan sungkan-sungkan untuk perintah Gus hari ini, tolong dijadwalkan. Jadi enak nanti gitu. Kayak di Cermin itu bisa tertata. Justru saya tidak sungkan karena ini kepentingan Gus Sukoiri gitu loh. Jadi harapan saya kawan-kawan, kalau memang sudah terkumpul berapa orang, ayo diundang Gus Sukoiri untuk datang ngopi bareng. Insya Allah kalau ngopi bareng tidak seberapa kok, gitu loh. Insya Allah tidak seberapa. Kalau ngomong relawan, biaya ongkos ngopi mungkin tidak menghabiskan sampai 50 sampai 100 ribu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau sudah terkumpul, ayo bareng-bareng datang, gitu loh. Itu tambahan dari saya. Nah, saya mengatakan dakwah itu ketika saya di tempat judi, di terminal dan di diskotik itu saya katakan dakwah. Kalau saya di panggung itu tarbiyah namanya, menyampaikan sesuatu yang sudah dipahami oleh orang-orang yang sudah paham, diskusi lah istilahnya. Jadi itu teman-teman ya. Ya terima kasih. Ada tambahan monggo? Yang mau menyampaikan sesuatu monggo? Lah nanti kalau memang ada benturan dalam arti genderuwo apa ini, gitu, jawab saja. Ini kan provinsi, kamu daerah. Monggo, sarang-sarang dukung provinsi. Kalau kamu daerah, monggo daerah. Tapi ojo lali provinsi ini, tetap iki. Ini kan provinsi ini. Nah dari tingkat RI pun begitu. Tingkat RI jenengan, nopo bisa warna-warni gitu. Ojo lali provinsi ini, tetap Gus Sukoiri nomor 4. Gitu, bener ya? Setuju ya? Setuju. Jadi itu salah satu jawabannya. Salah satu jawabannya untuk menghindari konflik warna-warni di wilayah masing-masing dari daerah ataupun tingkat RI. Kita provinsi. Meskipun ngomong alur dengan itu, tetap arahkan iki provinsi. Meskipun kamu daerah, meskipun kamu RI, tapi jangan lupa provinsi itu tetap ini loh. Oke, paham ya? Mungkin itu salah satu solusi saking pulau. Matur suwun. Partai ngeten nek sampeyan di kampung kula canangaken ngeten. Setiap DPRD masuk, kalau dewan dari Gresik saya tetap rangkul. Tapi provinsi tetap saya titipkan. Sistem kayak gitu. Setiap tokoh yang ada di sini kemungkinan besar sudah didatangi partai-partai dari dewan gitu. Tapi kita mengambil daerah saja. Tapi saya tetap mengacu ke provinsi. Gitu. Jadi kita dimintai tolong, kita juga bisa deklarasi juga. Order. Dados teng kampung kula wonten double sistem order. Dados sareng-sareng mlampah. Mboten sampai wonten konflik. Semerat ning kula daerah. Kita dari daerah kula nggih mlampah provinsi. Jenengan kadese kosong ngeten niki nggih jelas nggih diparani bolak-balik kaya daerah. Contoh mawon. Nah, niku otomatis sakit bentuk nama Bapak juga. Biarpun itu dari partai lain. Jadi kita saling menolong. Dia punya kontribusi, kita juga mengikutkan partai lain untuk kemenangan Bapak. Saya cukup sekian, saya kolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama saya berjalan kemarin ke ketua dan pembinanya Plus Bumi ya, yang pelestari budaya dan Nusantara ini, ke Yai Afif Lamongan. Pada saya ditelepon karena beliau sosok yang dituakan. Jam 11 malam pada datang kiai-kiai, rata-rata bilang, anakku ini nyalon, abotnya merjuang anakku timbangin sampean. Merjuangnya apa nih gampang. Karena kok gak benturan, terus sampean satu-satunya yang saat ini wong Gresik asli. Itu dari partai lain. Dan dari P3 juga datang. Jadi lebih gampang perjuangan sampean timbangannya merjuang anakku. Oke, mau kabeh.
Dengan usul demi usul tadi sudah ditulis sama Pak Nurdin untuk menjadi kordet dan korsun. Semoga ini akan menjadi awal daripada perjalanan beliau untuk menjadi maju sebagai DPRD provinsi. Dan insya Allah dengan adanya dulur-dulur sedaya atas dukungan ini dapat menjadikan contoh bahwa menjemput jabatan tidak harus menggunakan uang. Ini mudah-mudahan menjadi contoh bangsa Indonesia khususnya di Gresik. Semoga ini juga apa yang saat ini kita lakukan nantinya menjadi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum diakhiri kami semua ini berdoa untuk beliau, khususnya kirim suratul Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada leluhur-leluhur kita, kepada guru-guru kita semuanya, terutama kepada kedua orang tua. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'ulillahi wal Fatihah. Dan kepada guru saya, teman saya, kakak saya, mas saya, Gus Khoiri, beliau sama Allah dimudahkan segala jalannya, diberi modal oleh Allah dengan gampang, diberi keluasan rezeki untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan rezeki yang buat modal perjalanan ini. Semoga dia juga menjadi suri tauladan yang dimana walaupun beliau bukan seorang ulama, tapi beliau merupakan contoh yang baik. Saya selama 15 tahun menurut saya, insya Allah saya tidak keliru karena saya kenal beliau. Saya yakin bahwa bukan karena kemauan saya dulu mencari seorang guru mursyid dan beliaulah datang dengan kaos kotang. Dan alhamdulillah sejarahnya saya diantar Pak saya. Sampai hari ini beliau tidak tahu kitab, tidak tahu perjalanan Rasulullah, tapi yang dilakukan beliau adalah semua ada di kitab. Satu contoh misalnya, ada sejarah yang mengatakan kalau kenal di zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah itu tuntun duit, itu gak dikekno wong sing terdekat, tapi dikekno dulure sing gak ngerti agama, dulure sing gak pernah mendukung. Maka ketika saya kenal beliau tidak pernah memberikan uang kepada yang di dekatnya, tapi orang-orang yang datang kepada beliau, mengenal beliau, diberi. Itu ada sejarahnya. Tapi saya tidak akan panjang lebar. Yang jelas kami berharap kepada beliau dengan ini semua kita dituntun oleh beliau menjadi hanya bukan di dunia, tapi kumpul nenggone surgane Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumene Gus Haji. Tungan nggih kula tumawan nggih. Pak Udin nggih. Tak tungan nek ora salah Udin ya. Muga-muga donga iki masyaallah patek iso, tapi sing penting atine nyambung nang pangeran nggih. Manungkur jadi satu nggih. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kasihinilah ya Allah ya Rabb umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Berilah rezeki ya Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah, untuk kemenangan Gus Khoiri ya Rabb, berikan kemudahan ya Rabb, berikan kelancaran ya Rabb atas rahmat panjenengan ya Rabb. Karena kami semua ini buta ya Rabb,
Kami semua ini buta ya Rob. Kami berkumpul ini bukan karena kami ya Rob, tapi Engkau yang menggerakkan ya Rob. Ya Allah ya Rob, angkatlah derajat kami ya Rob, derajat Gus Koiri ya Rob, agar membantu umat kami ya Rob, karena agar membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diteruskan oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in ya Rob, dan sekarang digantikan oleh beliau guru kami ya Rob, Gus Koiri ya Rob, yang sudah kenal kami lama. Beliau benar-benar menunjukkan kepada kami ya Rob cahaya-cahaya yang dibawa oleh Nabi kita ya Rob, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan fahayyi lana min amrina rasada. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin ya Allah. Berikan kami keturunan-keturunan yang baik ya Rob, seperti yang Engkau namakan ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman telah mengamini doa kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan dan memudahkan kita semua. Dari saya selaku koordinator daripada tim relawan ini, saya mohon maaf apabila ada kata dan salah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.